Ibuku adalah seorang ahli kecantikan, dan sudah pasti dirinya pun sangat cantik dan sangat terawat. Biasanya teman duanya memanggil dengan panggilan Gelanda. Di samping itu dia baru saja membuka usaha salon kecantikan yang memang kebanyakan yang datang adalah wanita. Sejak dia membuka usaha salon kecantikannya, ibuku mulai sering merubah gaya rambutnya dengan gaya yang up to date dengan gaya rambut yang lagi ngetrend sekarang. Bahkan ibuku mengecat rambutnya dengan warna yang agak kepirang-pirangan. Nah Joe, gimana menurut kamu? Dan saya harus selalu memberikan pendapat mengenai dirinya, kecantikannya. Mama terlihat cantik, begitulah pendapatku. Sekarang aku pun mulai menyadari betapa cantiknya ibuku ini. Ibuku berumur 35 tahun ini, tingginya hampir 175 cm, kulitnya putih sedikit agak berlebihan bisa dibilang sebening kaca. Jadi aku sudah cantik ya hei? Hei, tanyanya kembali padaku, sambil tersenyum simpul. Kalau menurutku sih begitu mam, jawabku. Penampilan sangat memukau hati banyak lelaki, terutama karena dia juga memakai rok mini. Dan aku kembali menyadari kalau ibuku ini memang terlihat sangat seksi. Sepertinya dia terlihat akan kencan, walaupun memang bukan perkencanan yang terlihat serius. Ya memang ibuku adalah orang tua tunggalku semenjak dia melahirkan diriku. Dan sepertinya tidak perlu untuk kubahas ke belakang. Ibu mengenal teman kencannya dari temannya yang bernama Linda. Walaupun begitu ibuku juga tidak terlalu serius menjalaninya dan malah agak menjaga jarak dengan laki-laki teman kencannya tersebut. Umurku mulai beranjak 15 di tahun ini, dan akhirnya aku mendapatkan izin dari ibuku untuk mengendarai sepeda motor. Ibuku membelikan motor untukku, dengan pengertiannya. Tetapi bila nilai sekolahku jelek, maka motor hanya boleh terparkir di garasi saja. Menurut penglihatanku dari hari ke hari ibuku semakin cantik saja. Dan sepertinya aku juga baru saja mengalami kebutuhan yang sangat mendesak yang memang dialami setiap orang anak laki di umumnya di umur segini. Pernah aku melihat ibuku keluar dari kamar mandi dengan gaun tidur malamnya yang berwarna merah bunga mawar, dan berdiri tepat di bawah cahaya lampu, yang membuatku dapat melihat dengan jelas menerawang kepada keindahan lekukan tubuh ibuku. Dadanya terlihat sangat indah karena memang di balik gaun tidur itu, ibuku hanya memakai celana dalam saja. Aku juga dapat melihat susunya yang menyembul mendorong kain dari gaun tipis berwarna merah yang sedang dikenakannya. Dan kadang-kadang dia juga suka duduk di sofa dengan menempatkan kakinya di ujung meja untuk mewarnai kukunya. Dari keadaan itu aku dapat melihat jelas paha ibu sampai kadang terlihat sampai ke sidinya. Lalu pada malam harinya aku di dalam kamar sambil berfantasi jika aku menyetubuhi ibuku. Sial, kenapa aku jadi begini? Ocehku dalam hati. Mungkin bisa disamakan dengan kondisi ibuku jika dia sedang menggodaku dengan keseksian tubuhnya. Tapi jika memang fantasi ini terwujud, sepertinya aku bisa jadi gila. Dan mungkin aku bisa semakin tergila-gila kepada ibu kandungku sendiri. Hari itu Jumat malam. Ibuku menutup salonnya dan pulang ke rumah agak cepat waktu itu. Sesampainya di rumah ibuku langsung memanggilku. Joe, bagaimana jika malam ini kita makan di luar? Terus kita nonton bioskop yuk? Atau abis itu kita main bowling? Tapi itu juga kalau kamu mau lehu. Sayang, Jay, terserah mama aja lah. Aku ikut aja deh. Sahutku menjawab ajakannya. Oke deh sayang. Soalnya kan kita udah jarang bareng loh sayang. Mama selalu sibuk dengan salon mama. Menurut mama kalau kita melakukan sesuatu hal yang berbeda malam ini, akan sangat bagus loh. Untuk kita, kata ibuku menjelaskan maksudnya. Jay, wah, asik tuh mam. Pasti akan seru deh. Kataku, Jay, siapa yang mandi duluan nih mam? Aku bertanya, mandi bareng aja yuk. Hahaha, gila, galah sayang. Hahaha, kamu aja mandi duluan. Dia mengudaku sambil tertawa. Setelah aku selesai mandi, aku langsung menuju ke kamarku untuk berpakaian. Setelah beberapa menit berlalu akhirnya ibuku keluar dari kamar mandi dengan hanya menutupi tubuhnya dengan balutan handuk besar. Aku melihat situasi tersebut sewaktu aku keluar dari kamar untuk menuju ke depan rumah. Dan di koridor antara kamar mandi kamarku dan kamar ibuku disitulah aku melihat sekali lagi kesintalan tubuh ibu kandungku sendiri. Bentar ya sayang. Mama siap dalam beberapa menit, katanya sambil berlalu. Kulitnya yang sangat putih dan bahunya yang sangat terlihat mulus seksi. Terlihat sebagai pemandangan yang sangat indah, dan membuatku seperti melonjak-lonjak. Beh, gila kagak bisa tahan nih gua. Masa gua perkosa nyokap gua sendiri, kataku dalam hati. Sambil menunggu siapnya ibuku, aku duduk di sofa dan menyalakan TV, dan akhirnya aku dengar siul lagu country lama yang tersiul dari mulut ibuku yang menandakan bahwa dia telah siap. Kenapa waktu selalu berjalan sangat lambat? Bila kita sedang menunggu seseorang, memang sudah seharusnya begitu sepertinya, dan aku mendengar langkah kakinya yang mendekat dari arah koridor kamar.
Joe, tutup matamu, sayang. J, oke, Mam. Ada apa nih? Aku membalas perintahnya. Kututup mataku, tetapi aku tetap bisa mendengar langkah kakinya yang mendekat ke arahku. Dan aku bisa merasakan keberadaannya di sebelahku ketika langkah kakinya berhenti. Oke sayang, buka matamu dan, menurut kamu gimana? Katanya sambil menunjukkan penampilannya. J, ya Tuhan, Mam, sumpah. Mama cantik banget. Ketika aku buka mataku, aku seperti melihat bintang film. Ibuku memakai baju terusan mini berwarna merah, dipadukan dengan jaket yang sangat seirama. Dengan warna baju terusannya dan juga dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna merah dan kakinya terbalut dengan stocking nilon yang membuat kakinya semakin terlihat seksi. Dengan rambut dinaikkan ke atas kepalanya seperti sanggul kecil dan juga dengan riasan wajahnya yang teramat sangat sensual. Matanya terlihat sangat cerah dengan riasan yang dia lakukan sendiri dan bibirnya terlihat selalu lembab seperti basah atau bisa dibilang terlihat sangat sensual dan nakal. Wow, malam ini ibuku menjadi teman kencanku. Sepertinya ibuku sudah jatuh hati ke aku. Gumam Gierku dalam hati. J, sudah siapkah kita untuk pergi, sayang? Kataku dengan sedikit canda godaan. Pastinya, cintaku. Sambil mengedipkan matanya dia menjawab candaanku. Sampai di sebuah resto memesan beberapa jenis makanan dan mulai makan dengan beberapa percakapan di antara kami berdua. Kami selesaikan makan malam itu, lalu ibu memberikan uang kepadaku untuk membayar makan malam kami, dan dia juga tidak lupa menyelipkan untuk uang tip di meja tempat kami makan. Joe, nih uangnya. Kamu yang ke kasir ya. Mama mau ke toilet dulu bentar. Setelah dia mengatakan hal itu kepadaku, dia langsung berlalu menuju toilet. Dan ketika ibuku berjalan, aku dapat melihat beberapa lelaki yang sedang makan di resto itu memandangi kemolekan tubuh ibuku. Nafsu terukir pada muka mereka ketika melihat ibuku berjalan. Situasi itu membuat diriku menjadi agak cemburu kepada para lelaki itu. Dengan cara mereka melihat ibuku dengan penuh nafsu, ibuku yang pada saat itu menjadi pasangan kencanku. Aku berdiri dari bangkuku dan beranjak ke arah kasir untuk membayar dan menuju ke ruang tunggu. Lalu belum lama aku menunggu ibuku muncul, dan dia terlihat sangat cantik menawan. Diraihnya tanganku dan kami berjalan ke mobil. J, Mam, tadi lihat gak sih cowok-cowok ngeliatin Mama pas di resto tadi? Gak tuh. Yang mana ya? Dengan sedikit senyum dari bibirnya. Akhirnya kami masuk mobil dan meninggalkan resto tersebut. Kami berjalan menyusuri jalan protokol dan melewati sebuah bioskop. Joe, ini pasti keren banget. Yuk kita cek ada film apa di bioskop. J, oke Mam. Atau mungkin kita kemana gitu. Atau mungkin ke taman kota aja. Hehehe, aku tertawa kecil dengan sedikit menggodanya. Antara aja sayang, antara ya sabar. Dia balik menggodaku dengan mengedipkan mata. Akhirnya kami nonton bioskop tentang film komedi dan membuat kami berdua menonton film itu dengan tawa yang terbahak-bahak. Yang aku tahu ibuku sangat senang bersamaku saat ini, dan aku sangat beruntung memiliki dirinya. Bisa dibilang kami tumbuh besar dan hidup bersama. Dan dia selalu memberikan aku yang terbaik dalam hidupku. Aku berkhayal mungkin ini alasannya mengapa dia tidak pernah serius dengan teman kencannya. Atau mungkin suatu hari nanti dia akan bilang kepadaku saat dia sudah benar-benar memiliki teman kencan yang serius. Sepulangnya kami dari bioskop, waktu menunjukkan tengah malam. Sesampainya di rumah, ibuku masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya dan kembali ke dapur dengan memakai gaun tidur malamnya yang sangat tipis dan halus. Tadi kamu mau makan kue kan? Jadi, dia bertanya. J, gak amam? Susu aja deh segelas. Jawabku, sambil berdiri untuk mengambil susu. Udah duduk aja. Biar mama yang ambil. Ibuku membuka lemari dan mengambil gelas. Lalu dia membuka kulkas dan menuangkan segelas susu ke dalam gelas tersebut untukku. Lalu dia membalikan badannya ke arah meja dan memberikan gelas itu kepadaku yang berada di seberang meja dengan sedikit membungkukkan badan untuk menggapai tengah meja agar aku bisa meraih gelas itu. Dari pergerakannya itu membuat bagian leher gaun malamnya yang longgar memperlihatkan bagian buah dada ibuku yang sangat indah. J, Mam. Kayaknya malam ini mama harus memakai pakaian yang jauh berbeda dari yang ini deh. Soalnya hormon mudaku gak bisa tahan nih. Kalau lihat mama pakai baju yang ini. Hehehe, candaku sambil tertawa. Jadi mama bikin kamu panas ya? Hihihi, mama gak salah denger nih kamu ngomong. Kalau Amang bener. Ya Amang sudah seharusnya gitu kali sayang. Bagus Deng itu. Berarti Joku sayang, sudah menjadi lelaki dewasa. Berarti kita harus membuktikan tuh. Apa bener dah dewasa? Hahaha, ya udah selamat tidur ya sayangku. Muah, balas canda ibuku sambil diringi tawanya. Setelah menggodaku, dia mencium keningku dan berjalan menuju kamarnya.
Yang kuinginkan sekarang adalah menarik dirinya dan melemparkannya ke kasur dan sampai puas. Ku sudah ditegang oleh pengaruh nafsu, aku harus melepaskan nafsuku ini, pikiran gila makin menerpaku. Aku pun berlalu ke kamarku, sesampainya di kamar aku berbaring di tempat tidur dan mulai, ku yang sudah sangat tegang ini. Aku membayangkan kemolekan tubuh ibu kandungku sendiri. Aku dapat melihat dalam bayanganku senyuman manis ibuku. Ku dengan sangat cepat dan akhirnya ku semprotkan cairanku yang tersemprot ke perut dan dadaku. Bagian dariku mengalir padaku sangat kental berwarna putih, dari bagian kentalnya berangsur keluar warna bening dan berangsur-angsur menjadi cairan bening. Ku bersihkan tubuhku dengan handuk, serta ceceran-ceceran yang tercecer di tubuhku. Aku telah selesai membayangkan dengan ibu kandungku sendiri, fantasi yang memberikan aku suatu kenikmatan. Apa jadinya jika ini benar-benar terjadi? Gumamku dalam hati. Aku terus membayangkan jika aku benar-benar bisa bersetubuh dengan ibu kandungku sendiri. Sampai akhirnya aku tertidur pulas. Esoknya aku bangun dan hari berjalan seperti biasa. Tapi memang kali ini ibuku pulang agak terlambat pada sore harinya. Sore itu telepon berbunyi dan ketika kuangkat, aku mendengar suara ibuku. Dia bilang dia pulang terlambat sore ini karena ada meeting mendadak dan akan pulang dengan membawa pizza untuk makan malam. Aku tutup telepon dan menunggu sambil mengerjakan beberapa PR yang diberikan dari sekolah. Kemudian aku mendengar pintu terbuka dan ternyata ibuku pulang dengan meneteng sedus pizza untuk makan malam kami. Ibuku terlihat sangat rewel malam itu dan terlihat sangat letih. Aku tidak tahu kenapa dia harus menunggu sampai dengan salonnya tutup lebih lama. Diletakkannya dus pizza itu di meja dan menyuruhku untuk mengambil piring dan mengatakan bahwa dia akan langsung mandi. Kuambil piring dan menempatkan pizza ke piring beserta minuman soda yang dibawa ibuku. Lalu tidak lama kemudian ibuku selesai mandi datang kepadaku dan langsung duduk di meja. Capek banget nih mama malam ini. Kita sibuk banget tadi di salon. Terus gimana harimu sayang? Oke aja sih mam. Seminggu lagi kamu ulang tahun ya? Dia mengingatkanku. Yap, umurku nanti jadi 15 tahun. Sautku. Kayaknya kemarin kamu baru aja lahir. Cepat banget waktu berlalu. Masih seperti baru kemarin. Terus kamu mau hadiah apa untuk ultahmu sayang? Kata ibuku sambil menggigit pizza. Gak tahu juga ya mam. Bingung nih aku. Apapun yang mama kasih buat aku pasti akan menyenangkan. Jawabku. Ibuku beranjak dari tempatnya duduk dan berjalan ke kamarnya. Ibuku kembali lagi kepadaku dengan membawa sebuah paket yang terbungkus rapih. Sebenarnya ini, mama kasih ke kamu masih terlalu cepat ya. GPP mam. Hehehehe, makasih mam. Ya udah buka aja. Dia berkata sambil duduk kembali di tempatnya semula. Kubuka perlahan paket itu. Dan ternyata ada sebuah buku yang lebar di dalam paket itu. Dan aku membaca judul dari cover buku itu agak keras. Apa yang harus lelaki ketahui tentang seks? Setelah kubaca judul itu, aku melihat ke arah ibuku dan ternyata ibuku sedang menatap ke arahku dan mengatakan bahwa aku harus membaca buku itu. Kubuka perlahan halaman dari buku tersebut dan aku melihat sebuah ilustrasi. Di situ dituliskan dan digambarkan perbedaan gaya-gaya dari bercinta. Artikel tentang cara memikat orang yang kita cintai. Dan yang semua lelaki perlukan tentang seks ada di dalam buku itu. Kulihat dan kubaca sebagian artikel secara perlahan, dan membuat penisku berdiri tegang secara perlahan. Mam, aku agak nih, baca ini, kurasanya agak tegang. Dengan terbata-bata agak malu dengan muka memerah aku katakan kepada ibuku, udah gak usah malu kali. Ibu mau kamu baca semuanya yang ada di buku itu. Kamu udah beranjak jadi laki-laki remaja loh. Mama tahu hal seperti ini jarang dilakukan kebanyakan orang tua kepada anaknya. Dan mungkin ada yang beranggapan ini tidak benar. Tapi percaya deh sama Mama, pengetahuan ini adalah kunci sukses apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Mungkin di dalam pekerjaan atau juga mungkin dengan pasangan hidup kamu nanti. Oke sayang. Lalu dia berlalu, sambil berkata bahwa ini adalah sebuah rahasia kasih sayang antara ibu dan anaknya, sambil berlalu melewatiku. Dia mencium pipiku dan berjalan ke ruang tengah. Aku masih terduduk dan terkagum-kagum tentang sesuatu yang baru saja terjadi, bahwa ibuku memberikan sebuah buku untukku yang mengajarkan bagaimana cara bercinta yang baik. Akhirnya hari ultahku yang ke-15 pun datang. Ibu membuat pesta kejutan untukku. Dia mengundang seluruh teman-temanku di sekolah dan beberapa orang teman-teman di salonnya. Kejutan itu sangat rapih dan teratur. Mereka membawa banyak kado dan kartu ultah yang lucu-lucu untukku. Ibuku juga sudah mempersiapkan catering untuk makanan di pesta ultahku. Dan kue ultahnya pun sangat indah. Ibuku menyalakan lilin di kue ultahku dan semua tamu menyanyikan lagu ultah untukku.
Lalu ibu berkata kepadaku untuk membuat sebuah permintaan sebelum meniup lilin, lalu aku menutup mataku dan mulai mengucapkan sebuah permintaan dalam hatiku. Semoga dalam waktu dekat ini, aku bisa menyetubuhi ibuku, itu yang kuucapkan di dalam hatiku. Lalu aku mulai meniup lilin-lilin itu. Hari sudah sangat malam ketika pesta ultahku selesai. Linde teman ibuku membantu membersihkan dapur, dan aku sibuk mengantar teman-temanku yang datang keluar rumah untuk sekalian mereka berpamitan pulang. Setelah ibu dan Linda selesai berberes di dapur, Gracie juga berpamitan pulang dan tidak lupa memberikan selamat ultah kembali kepadaku dan memberikan ciuman di pipiku. Lalu Linda berpamitan kepadaku dan ibuku, sampai bertemu besok ya Glenda. Setelah mereka semua pulang, ibuku masuk ke ruang tengah dan duduk di sofa. Lalu dia kembali mengucapkan selamat ultah untukku dan menanyakan tentang bagaimana pesta tadi. Dan aku mengatakan bahwa aku cukup senang atas kejutan yang dibuatnya untukku. Lalu dia berlalu dan berjalan, sambil berkata bahwa dia akan mandi. Ibu menyelesaikan mandinya dan keluar dari kamar mandi. Dia memakai pakaian rumah untuk wanita berwarna merah muda yang berbahan satin yang sangat halus. Dan dia berjalan ke dapur di mana aku masih duduk di sana dan berhenti di depanku dengan mengambil jarak antara aku dan dia. Dan dia memutar badannya membelkangi aku. Jo rayulah diriku. Tiba-tiba dia mengatakan itu kepadaku. Tadi ngomong apa mam? Rayulah. Mamamu ini sayangku. Sambil tetap memunggungi diriku. Aku sudah tidak kuat untuk menahan. Akhirnya ku semprotkan airku semua ku semprotkan cairanku yang sangat putih pekat dan kental ke ibuku yang berwarna merah muda berbahan satin itu. Sewaktu ku semprotkan ku ibuku malah makin cepat dan cepat. Dan ku mulai terasa ngilu. Tetapi aku menikmatinya setelah terakhir dari keluar. Ibuku mulai memperlambat terhadapku. Mam, aku sayang banget sama mama. Mama juga sayang sama kamu Cody. Serunya secara berbisik sambil menuntunku ke kamar mandi. Ayo, lepas semua pakaianmu sayang. Mama akan membersihkan tubuhmu. Ternyata kamu telah belajar dari buku yang mama kasih ke kamu dan kamu sangat memahaminya. Tadi pas mama suruh kamu merayu mama, kamu lakukan hal itu dengan benar. Dan hot banget loh, sempurna banget, sayang. Tadi itu baru pelajaran praktek yang pertama loh, sayang. Hahaha. Ibuku sedikit berpidato kepadaku sambil berjongkok di depanku tertawa seiring tangannya yang sangat halus membersihkanku. Kuangkat tubuh ibuku dan kudekatkan wajahnya kepada wajahku dan kami berciuman. Sensasi yang sangat menggairahkan dan menggetarkan dada adalah saat ini berdua bersama ibu kandungku sendiri di dalam kamar mandi. Ibuku secara perlahan melepas pakaiannya satu persatu, dan hatiku makin berdebar melihat situasi itu. Baru kali ini kulihat tubuh wanita yang tanpa cacat celah sangat mulus sintal dan membuat nafsu lelaki manapun tergoda. Kami sudah dalam keadaan dan hasrat birahiku selama ini telah menuju puncak dari kenikmatan surgawi yang akan tertumpah kepadaku. Melihat ukuran dan bentukmu yang sebesar ini, sepertinya kita masih ada urusan yang belum terselesaikan deh. Ya, kayaknya kamu harus tidur di tempat tidurku deh malam ini. Sayang, hei, dalam situasi seperti ini, ibuku masih saja bisa mengeluarkan canda tawanya. Kami berjalan bergandengan menuju kamar tidur ibuku. Sesampainya di sana, dia langsung membuka bed cover dan melipatnya. Lalu dia menyalakan lampu kecil dan mematikan lampu utama yang menerangi kamar tidurnya dan mulai terasa hawa nafsu kembali menyerangku atas keremang-remangan kamar tidurnya. Apalagi sayang, yang sudah kamu pelajari dari buku itu? Aku akan memberikan kejutan buat mama tentang pemahamanku dari buku itu. Oke lah, kalau begitu. Sambil menjawab pertanyaanku, kami berdua beranjak naik ke tempat tidur. Oh sayang, rasanya enak banget. Shh, dan kamu jangan lupa, kita harus menjaga rahasia ini. Persetubuhan sedarah ini, hanya di antara kita saja. Ya maam, aku tahu, balasku. Oh sayang, sepertinya, mama sebentar lagi nih. Syekh geger. Aku hanya diam dan sedikit juga mempercepat tempo gerakanku. Kutatap wajahnya yang cantik dan manis. Kutatap dalam ke arah matanya begitu pula ibuku. Menatap tajam dalam ke dalam mataku. Aku katakan kepada ibuku bahwa aku juga sudah mau keluar. Sambil kusarankan kepada ibuku agar kita bisa meraih puncak kenikmatan ini secara bersamaan. Sayang, aku mulai nih. Akhir, dia mulai berbisik mendesah. Menahan nikmatnya orgasma yang sudah mulai merongrongnya. Aku juga nih mam, balasku. Dan akhirnya kenikmatan surga yang selama ini kami impi-impikan terwujud. Suatu sensasi kenikmatan hubungan sedarah yang rasanya berbeda dengan yang lain. Terasa nikmat karena dibalut oleh dosam. Oh Tuhanen, yes, fuck me Cody.
Aku keluar sayang. Shh. Ibuku akhirnya melepaskan seperti mengejang tubuhnya mengejang seperti terkena setruman ribuan volt. Dan pinggungnya terangkat. 10 derajat dari tempat tidur. Sampai, benar aku bisa merasakan akhir. Dan pada saat itu pula akhirnya aku juga merasakan suatu kenikmatan dari sebuah keintiman yang aku hayalkan selama ini ke dalam rahim. Ibu kandungku sendiri yang mengandung diriku dulu. Dan ku keluar lagi bersamaan dengan cairan ibu melalui celah antara bibir dan mengalir terus ke belahan ibuku membasahiku dan ibuku. Ya Tuhan, Mam, aku meniduri, menyetubuhi ibu kandungku sendiri. Aku menyadari akan dosa yang telah kuperbuat, yang telah kami perbuat. Tapi dosa itu terasa sangat indah dan sangat nikmat. Kami telah dalam sebuah gairah yang penuh dengan sensasi kenikmatan yang abadi, sebuah percintaan sedarah. Setelah ku katakan hal yang membuatku merasa bersalah itu, ibuku menarik turun kepalaku mendekatkan wajahnya kepada wajahku dan kami saling bercumbu lidah kami berpautan. Joe, aku sayang banget sama kamu sayang. Mama sayang banget sama kamu. Bisikan dari perkataannya itu terdengar sangat mendesah di telingaku. Juga terdengar nafasnya yang masih memburu dan detak jantungnya yang cepat. Sisa dari kepuasan permainan terlarang yang baru saja selesai kami lakukan. Aku juga sayang sama kamu Glenda. Aku sayang sama mama. Aku ingin seperti ini terus sama mama. Selamanya. Kukatakan dengan mempererat pelukanku terhadapnya. Pasti sayang. Gak akan ada yang pisahin kita. Dia meyakinkan diriku. Sambil sekali lagi mengecup bibirku. Setelah percakapan paksa bercinta dan persetubuhan itu, kami berdua tertidur sangat pulas karena puas atas kenikmatan yang telah terjadi di antara kami. Kami tertidur bersama dengan berpelukan dan masih tetap terselimuti oleh nafsu dan gairah bercinta. Persetubuhan sedara antara aku dan ibu kandungku. Sekarang umurku sudah hampir 25 tahun. Mungkin kalian bisa tebak apa yang selama ini lakukan setelah kejadian malam itu. Tamat.